Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Biokimia dari kelas B Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Rici Arya Hidayatullah. Saya Melatati Anggini. Saya Nadila Rusa Putri. Jadi pada video kali ini kami akan membahas materi terkait lipid dan proses pengolahannya menjadi produk makanan. Selamat menyaksikan. Tujuan: mampu mengkaji implikasi lipid dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek. Pertama, carilah dan pahami materi mengenai lemak dan bagaimana cara mengolahnya menjadi produk makanan. 2. Sediakan alat dan bahan untuk proses pembuatan produk makanan. 3. Rekamlah video proses pembuatan produk makanan tersebut. 4. Jelaskan proses apa yang terjadi pada pembuatan dan pengolahan produk tersebut. 5. Pengeditan video agar menarik. Adapun bahan atau objek yang digunakan pada proyek kali ini yaitu yang pertama, keju, kedua, coklat, ketiga, minyak goreng, dan keempat, kulit lumpia. Lipid adalah kelompok senyawa kimia yang beragam, yang ciri-ciri umumnya adalah ketidaklarutannya di dalam air. Fungsi biologi dari lipid sangat beragam seperti sebagai sumber energi dan pembentuk membran sel. Lemak dan minyak adalah bentuk energi simpanan utama dalam banyak organisme. Fosfolipid dan sterol adalah komponen struktural utama dari membran biologi. Lipid lain memainkan peran penting sebagai kofaktor enzim, pembawa elektron, pigmen penyerap cahaya, ikatan hidrofobik untuk protein, pendamping yang membantu lipatan membran protein, agen pengemulasi dalam saluran pencernaan, hormon, dan juga sebagai pembawa pesan intraseluler. Berdasarkan unit penyusunnya, lipid dibagi dalam 3 golongan, yaitu yang pertama lipid sederhana. Lipid sederhana adalah ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya lemak atau gliserida dan lilin. Yang kedua, lipid gabungan, yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, contohnya seperti fosfolipid dan cerebrosida. Yang terakhir atau yang ketiga adalah derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan dari hasil hidrolisis lipid, contohnya asam lemak, gliserol, dan juga sterol. Pelaksanaan proyek. Pada proyek kali ini, kelompok kami membuat produk makanan berupa cheese roll yang menggunakan bahan pangan berbahan baku lemak yaitu keju, coklat, dan minyak goreng. Adapun proses pengolahan bahan pangan hingga menjadi produk makanan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan bahan dan alat terlebih dahulu, lalu potong kulit lumpia dan keju menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, letakkan keju yang sudah dipotong di atas kulit lumpia, lalu lipatlah kulit lumpia tersebut menjadi gulungan dengan bantuan air sebagai perekatnya. Kulit lumpia yang sudah tergulung dengan keju ini selanjutnya digoreng dengan minyak yang panas. Lalu tiriskan cheese roll yang sudah digoreng. Siapkan coklat batangan, lalu potong coklat batangan menjadi bagian kecil. Coklat tersebut dimasukkan di dalam mangkok, lalu mangkok tersebut dipanaskan dalam air yang mendidih agar coklat tersebut meleleh. Terakhir, campurkan coklat yang sudah meleleh tersebut dengan cheese roll yang sudah digoreng. Cheese roll siap dihidangkan. Pembahasan. Yang pertama, minyak goreng. Minyak goreng adalah minyak yang dipakai untuk menggoreng seperti minyak kelapa, minyak jagung, minyak kacang. Minyak goreng digunakan untuk menggoreng cheese roll. Minyak goreng tersusun atas asam lemak berbeda yaitu sekitar 20 jenis asam lemak. Setiap minyak atau lemak tidak ada yang hanya tersusun atas satu jenis asam lemak, karena minyak atau lemak selalu ada dalam bentuk campuran dari beberapa asam lemak. Minyak goreng mengandung asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak jenuh yang ada pada minyak goreng umumnya terdiri dari asam miristat, asam palmitat, dan asam laurat. Asam lemak tidak jenuh dalam minyak goreng mengandung asam oleat dan asam linoleat. Adapun struktur minyak goreng yang kami gunakan dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Lalu yang kedua, keju. Keju merupakan pangan sumber protein dan sumber kalsium. Namun, kandungan asam lemak jenuh yang tinggi pada keju menjadi pembatas bagi sebagian orang untuk mengkonsumsinya. Keju digunakan sebagai bahan baku isian dari cheese roll. Keju digunakan sebagai bahan baku isian dari cheese roll.
Berdasarkan berat basa, keju lemak penuh dalam bentuk segar memiliki kandungan lemak 24,5%, sedangkan keju lemak rendah dalam bentuk segar memiliki kandungan lemak 7,3%. Pada keju yang digunakan ini mengandung asam lemak jenuh yaitu palmitat dan stearat. Adapun struktur dari kandungan lemak yang ada pada keju yang digunakan dapat dilihat pada gambar yang tertera. Coklat atau coklat adalah sebutan untuk hasil olahan makanan atau minuman dari biji kakao. Coklat pertama kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika kuno sebagai minuman, walaupun dipercaya bahwa dahulu coklat hanya bisa dikonsumsi oleh para bangsawan. Di dalam 100 gram coklat mengandung hingga 31 gram lemak di dalamnya. Dalam proses pembuatan coklat dibutuhkan lemak kakao dan juga bubuk kakao. Lemak kakao mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh ganda. Asam lemak jenuh utama dalam lemak kakao adalah asam stearat, sedangkan asam lemak tak jenuh ganda utamanya adalah asam oleat. Adapun struktur dari kandungan lemak yang ada pada coklat yang digunakan dapat dilihat pada gambar yang tertera. Pada proyek kali ini, kita juga akan membahas terkait transport aktif dan transport pasif yang dialami oleh senyawa lemak tersebut. Transport pasif adalah proses transportasi molekul-molekul melalui membran sel tanpa memerlukan energi. Sedangkan transport aktif adalah proses transportasi molekul-molekul melalui membran sel yang memerlukan energi. Penting untuk dicatat bahwa transport aktif umumnya terjadi pada sel dan membran sel. Sedangkan minyak goreng, keju, dan coklat adalah bahan makanan yang tidak memiliki sel hidup ataupun membran sel. Oleh karena itu, mereka lebih melibatkan difusi dan proses fisikokimia daripada transfer aktif yang merupakan mekanisme pengaturan aktif perpindahan zat di dalam sel hidup. Kesimpulan, lipid adalah kelompok senyawa kimia yang beragam yang ciri-ciri umumnya adalah ketidaklarutannya dalam air. Fungsi biologi lipid sangat beragam seperti sebagai sumber energi dan pembentuk membran sel. Berdasarkan unit penyusunnya, lipid digolongkan menjadi 3 yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, dan lipid prekursor atau derivat. Ada beberapa bahan pangan yang bahan bakunya berasal dari lemak dan sering dijumpai di lingkungan sekitar. Beberapa di antaranya yaitu minyak goreng, keju, dan coklat. Ketiga bahan tersebut mengandung lemak yang cukup tinggi dan juga mengalami proses transport pasif. Pada proyek kali ini, ketiga bahan tersebut kami olah menjadi suatu produk makanan yang bernama cheese roll. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.